Hai, assalamualaikum teman-teman. Saya akan mencoba teh pace buatan saya. Saya udah beberapa kali membuat teh pace dan ada satu kali saya pernah gagal. Makanya saya akan memberikan tips titik-titik rawan saat membuat teh pace, yaitu pertama proses fermentasinya. Kalau kita gagal maka tidak akan berhasil. Yang kedua, bahannya juga harus dicuci bersih dan alatnya juga harus bersih. Nah, dalam proses fermentasi itu, kulit nanasnya yang ada dagingnya itu harus berada di dalam air, jangan sampai keluar ke permukaan. Nanti akan terjadi kontaminasi bakteri dan akhirnya hasilnya itu baunya kurang enak atau bahkan tidak terjadi fermentasi. Jadi pertama alatnya harus bersih, bahannya bersih, kemudian kulit buahnya itu harus terendam semua ke dalam larutan gula dan air, kemudian proses fermentasinya jangan lebih dari 6 hari. Jadi kita bisa panen di hari kedua, tetapi efek sodanya masih sedikit ya. Kalau kita ingin sensasi sodanya banyak, maka panennya itu di hari ke-4 atau 5. Setelah itu kulit nanasnya itu harus diambil, kemudian disaring dan teh pasenya disimpan ke dalam lemari es agar proses fermentasinya berhenti gitu ya. Nah, ini saya mencoba kali ini ada campuran herbalnya yaitu cengkeh dan jahe. Bisa juga ditambahkan kayu manis, tapi saya waktu itu tidak ada kayu manis sehingga saya hanya menggunakan cengkeh dan jahe. Nah, ini tinggal sedikit ya. Ini kan Ramadan ya, mungkin banyak yang buat kue nastar. Nah, nanasnya kulitnya bisa dimanfaatkan untuk teh pace daripada dibuang. Ini adalah soda ya, jadi saat kita minum itu ada sensasi seperti kita minum soft drink gitu, ada sensasi sodanya gitu ya. Jadi ini adalah minuman soda alami. Ternyata susah dibuka, sebentar ya. Keluar apa? Aroma dan suara soda. Ini soda ya, bukan alkohol ya. Aromanya tuh khas sekali teh pace, ada gurih-gurih dari gula dan asam manis dari nanasnya. Tuang. Nah, teh pace sendiri paling enak menurut saya diminum dingin tapi tanpa campuran es batu, karena kalau kita campur dengan es batu nanti rasanya jadi tidak terlalu kuat rasa teh pacenya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar rasa soda yang sangat unik. Tidak ada bau-bau yang gak enak ya. Kadang ada fermentasi yang mungkin baunya gak enak, tapi ini baunya menurut saya enak. Perpaduan antara gula aren. Jadi pastikan juga gulanya itu harus gula Jawa murni atau gula aren. Itu ciri khasnya, dipotong itu mudah gitu ya, mudah dipotong-potong, disisir itu. Nah, itu rasanya lebih enak. Tidak masalah diminum pada saat buka maupun sahur. Saya juga udah pernah mencoba saat sahur. Tidak ada masalah dengan asam lambung ataupun perih gitu ya, karena memang ini banyak bakteri baik justru untuk memperbaiki metabolisme dan pencernaan. Selamat mencoba. Karena ini fermentasi aerob, jadi membutuhkan udara, kita tutup dengan kain yang berpori-pori ya. Jadi jangan terbuka juga, tapi harus ada kain berpori atau kita pakai plastik wrapping, kemudian dilubangi dengan jarum. Sikat dan cuci bersih nanas, kemudian direndam dengan cairan ekoenzim dan air. Dikeringkan. Saya pilih 2 buah nanas ukuran sedang dan bulat karena saya pakai toples bulat. Potong tebal-tebal. Kita bisa pakai kulitnya dan juga bagian tengahnya. Kemudian saya pakai 1 liter air, cengkeh dan jahe, 200 gram gula aren, atau kita pakai gula Jawa yang lain, yang penting gula Jawa murni ya.
Masukkan gula merah dan diaduk-aduk sampai rata. Masukkan cengkeh dan jahe. Kemudian masukkan kulit nanas. Usahakan semuanya tenggelam, bila perlu diikat dengan tali jagung. Atau posisi kulit nanas yang ada dagingnya itu di bagian dalam ya, seperti ini. Kemudian ditutup rapat. Nah, setelah hari ketiga itu sudah mulai keluar buih-buih, itu berarti tandanya sudah terjadi fermentasi. Nah, kita bisa panen. Karena ketika sudah muncul buih ini, berarti sensasi sodanya juga keluar. Saring TPC-nya, buang buihnya, kemudian disimpan di dalam toples ataupun jar kaca. Buang kulitnya, mesti ambil kulitnya bisa kita pakai untuk komposter. Ini sodanya sudah terlihat. Nah, kemudian disimpan di dalam lemari es supaya proses fermentasinya terhenti.